Baik, di minggu kemarin atau juga minggu ini ya, kemarin dari Senin sampai Rabu atau yang pada hari Kamis berarti minggu lalu udah Bapak info tentang visi-visi asas ya. Nah, kalian udah download belum LK review-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Bapak info ulang lagi ya. Jadi buat ujian hari Senin bisa ini yang muncul dua materi ya, kampung adat termasuk rumah Sundanya. Dan kamu baca-baca lagi yang kampung Cipta Gelar ya. Terus kamu amati lagi gambar-gambar rumah Sunda yang ada di PKP Pawidan. Terus jenis-jenisnya, ya, sama ruangan dan bagian-bagian rumah Sunda. Itu ya, nama ruangan yang apa, bagian yang apa. Gitu. Terus yang kedua, materi yang novel. Jadi kau baca-baca lagi penjelasan tentang novelnya ya. Novel yang pertama kali, apa, judulnya apa, tahun berapa, gitu ya, judulnya. Terus ciri-ciri novel ada apa aja, jenis-jenisnya, ya, yang berdasarkan umur atau tema dibaca lagi. Sama nih nanti ada contoh sempalan novel yang waktu itu pernah kalian translate atau terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, nah untuk soal asas kelas 9 bahasa Sunda, ya, itu ada tiga teks bacaan ya tentang kampung adat, sama dua teksnya lagi itu tentang tadi penggalan novel Sunda ya. Tuh, yang satu ini nih yang judulnya Memang Itu Satu Kiara, satu lagi yang belum dibahas. Tapi ingat ya, kalau teks itu jawabannya ada di teksnya ya. Jadi kalian baca dengan teliti. Jadi soal teks atau yang ada bacaannya itu kurang lebih ada 30 soal. Ya, jadi kalau kalian baca dengan teliti di soalnya, nah itu kamu udah ngeset sekitar berapa poin tuh kalau 30 soal? 30 kali 2, berarti ya. Udah ngeset 60, skor 60. Ya, gitu ya. Jadi kalau nanti Bapak tahu kalau kalian ada yang nilainya di bawah 60, berarti yang soal teksnya kalian tidak teliti atau kurang teliti. Itu ya. Terus review yang ini nanti kita bahas dan kerjain juga ya kalau masih ada waktunya. Terus nah ulangan rumah Sunda yang waktu itu udah Bapak buatkan atau udah Bapak ubah jadi soal buat latihan kamu di rumah. Nanti kita bahas juga setelah Bapak info diskusinya. Gitu ya. Nah, materi kalau yang kampung adat ya atau yang kampung cipta gelar, silakan kamu cari-cari di internet saja ya. Letaknya, profesi warganya, pemimpinnya, gitu ya, keseniannya, silakan. Tapi kamu juga boleh minta ke temen yang kelompok kemarin ngejelasin tentang kampung ada. Kalau ada yang kurang jelas, itu googling aja. Gitu ya. Terus kalau yang novel, ini materinya ada juga di buku paket ya, di bab 3 atau bab terakhir di buku paket. Silakan kamu baca-baca, boleh di PPT-nya Pak Widan atau yang di buku ya. Sama saja karena PPT Pawedan juga tuh rangkuman dari buku paket ya. Materinya tidak banyak. Gitu ya. Oke, itu buat kisi-kisinya. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak buat yang kisi-kisi? Yes, ada Tidak, pertanyaan? Pak. Tidak ada, Tidak, udah Pak. jelas ya? Oke, apa-apa. Sekali lagi, yang baru bergabung ke Zoom atau yang belum absen, minta tolong ya, diisi dulu link absennya ya, buat bukti ke panitia sasnya. Oke, sekarang kita bahas yang soal UHA yang sudah Bapak jadikan menjadi soal latihan ya. ILM.
Ya, soal latihan atau yang soal rumah Sunda kemarin, udah Bapak ubah ya namanya di latihan soal rumah Sunda. Ini bisa kamu kerjain berulang kali atau unlimited ya. Silakan saja sampai kamu nilainya jadi 1.000. Ya kita bahas ya. Yuk, soal nomor satu. Jawabannya apa? Kampung adat Cipta. Sukabumi. Sukabumi, Pak. Ya, Sukabumi. Ya, kalau letak lebih detail lagi itu ada di daerah Cisolok, ya, Labuan Ratu. Ini dekat sama kampungnya Pak Wildan. Lanjut, soal nomor 2. Ayo, jawabannya apa nih? Kamar atau ruangan rumah untuk Kok, wah, tidur. Pangkeng. Pangkeng. Ya, pangkeng. Lanjut, lubang angin atau cahaya. Jendela nggak, Pak? Ada dinding, sebutnya? Jendela nggak, Pak? Ya, betul. Jendela. Kalau kusen tahu kusen? Itu yang dekat pintu kan? Nah, kusen tuh yang frame-nya pintu atau jendela ya. Itu namanya kusen. Kalau langit, plafon ya, fondasi, dasar bangunannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Umumnya pekerjaan warga di Kabupaten Cipta Gelar yaitu Dagang. Hah? Tadi nggak, Pak? Petani ya. Karena Kampung Cipta Gelar itu atau sekarang namanya berubah kan apa sekarang namanya berubah ya. Jadi Kampung Adat Gelar Alam. Nah, ini salah satu kampung yang mereka bisa nge-save padinya itu sampai ratusan tahun tanpa menggunakan apa namanya alat-alat teknologi yang canggih ya buat buat pertanian. Jadi mereka itu udah apa dari segi kebutuhan ini beras atau padi mereka sudah aman sampai 100 tahun. Coba banding ya. Padahal sebuah kampung tapi bisa nge-save sampai ratusan tahun untuk berasnya ya. Jadi jangan memandang sebuah daerah atau kampung itu karena oh ini di kampung Jakarta Bekasi aja nggak bisa tuh ngesetnya padi sebanyak apa selama 100 tahun itu. Nah kalau ini kampung adat yang jauh kemana-mana jauh ke kota dan seterusnya dan dia bisa ngeset beras sampai ratusan tahun. Gitu ya. Nah, lanjut apa nih jawabannya? Kampung adat Cipta Gelar dipimpin oleh Abah. Abah. Oh ya. Abah. Betul, Abah ya. Atau biasanya sebutnya dengan Abah Anom. Ya, nah karena Kampung Cipta Gelar ini sistem apa kepemimpinannya adalah keturunan ya. Jadi misalkan nih sekarang namanya Abah Wildan misalnya gitu ya. Nah, Abah Wildan punya anak. Nah, nanti kalau Abah Wildan udah meninggal atau udah tua misalnya itu ya udah sepuh atau udah merasa pensiun, nanti dilanjut sama anaknya yang laki-laki gitu ya. Apa seterusnya gitu. Seperti kerajaan aja. Jadi turun temurun. Karena warganya sudah percaya sama pemimpinnya yang dulu. Gitu ya. Lanjut. Oke, soal nomor 6. Pilih berapa? Dua. Dua ya. Dua mana yang termasuk nama-nama ruangan rumah Sunda. Nomor berapa aja? Yuk, nomor ruangan. Yang mana aja? Empat Rohana lima Baru. enam bukan sih, Pak? 4, 5, 6. Bukan. Ada yang salah satu. Spen betul. Bawahnya betul. Eh,
Cuma dua ya jawabannya ya. Berarti yang 4 dan 6 ya. Lanjut. Nah, rumah apa nih namanya? Badakhai. Badakhyan. Ingat ya, nih kalau bedanya Badakhyan sama yang takut anjing itu nih. Kalau yang Badakhyan ini ada ke atasnya dia. Ya, ini di kayak huruf T atau huruf Y ya. Ini ke atasnya. Beda sama takut anjing. Takut anjing itu nggak ada ininya, nggak ada yang ke atas. Dia jadi dari sini ke sini, lanjut ke depan, ke sini. Stop. Gitu ya. Lanjut. Nah, kalau ini rumah Bilang apa? bilang Pak, nih ya, ngelihatnya nih kayak bentuk sayapnya dibentuk kepala atau bagian tubuhnya gitu ya. Ini jualan apa? Apa namanya? Kadang-kadang ada yang salah karena ada nih simbol kayak X-nya gini, Mirip dia kayak gunting dikiranya ya, rumah Pak. apa? Mirip rumah capit puting, tapi rumah capit puting dia nggak ada ininya nih, ya, nggak ada bagian kayak sayapnya di sini. Itu yang membedakan ya sama jualan lapak dan capit puting. Oke, lanjut. Nomor 9, jamban. Mandi. 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 Sip. Kalau buat masak, Pawon. tawon. Buat sare, tidur, tadi apa? Pang, keng. Ya. Kalau buat nonton, biasanya ruang patengan. Lanjut, nomor 10. Apa yuk? Kayu kerangka. Kusen. Itu bukan, Pak. Huh? Kusen, betul ya. Ini kerangkanya atau frame-nya pintu atau jendela itu kusen. Gitu. Kalau golodok itu tangga ya, karena rumah Sunda, rumah tradisional Sunda tuh rumahnya rumah panggung. Ya, nah itu kan ada tangganya ya. Disebutnya golodo. Lanjut nih, tiga jawaban yang benar. Mana yang termasuk rumah Sunda? 136. Satu, tuh, tiga, tuh, sama enam. Wah, Isan udah hafal. Mau jadi arsitektur di sana. Oke, lanjut. Nah, nih, yang termasuk bagian-bagian rumah Sunda. Mana? Kusen, panto, dan rang-rang. Ya, berarti yang C ya. Kusen, Panto, sama Erang. Betul nggak? Yuk, bilik dinding rumah yang terbuat dari Oh iya. Bambu. ya bambu. Awi, awi. Ya. Kalau kayu tuh agak susah ya dianyam. Ya, kalau bambu tuh agak susah dianyam. Biasanya yang biasanya bisa dianyam itu adalah bambu. Ya, jadi bilik tuh dinding dari anyaman bambu. Ya. Gitu. Jadi kalau kamu lihat rumah-rumah tradisional Sunda yang masih tadi ya di kampung adat, itu masih pakai bilik namanya dinding rumah. Itu ya anyaman bambu. Tapi memang kalau eh, yang terbuat dari anyaman bambu ini memang nggak bisa bertahan lama sampai puluhan tahun, nggak bisa ya, karena kalau apa musim hujan atau sebagainya kadang-kadang bocor, terus udah lapuk gitu kan. Nah, jadinya kalau ini sering diganti biasanya ya, kalau yang terbuat dari bambu itu, jadi nggak bertahan lama. Oke, lanjut. Ya, nomor 14. Tuh, untuk Pawon, masak pawon. ruangan. Pawon. Enggon untuk tidur, garasi untuk kendaraan, sepen untuk apa sepen? Ayo, apa sepen? Untuk menyimpan
Barang. Hmm? Ayo apa Sten? Bahan, Bahan makanan. iya, bahan makanan. Mana? Kayak bahan makanan ya. Bedanya sama goah itu, kalau sepen buat nyimpan bahan makanan, nah kalau goah itu untuk menyimpan apa makanan. Tapi biasanya makanan yang setengah jadi ya. Jadi kalau sepen itu bahan makanannya. Kalau misalnya dari beras tuh, kalau misalnya nasi itu ya berasnya di situ. Terus kalau misalkan daging ayamnya ya daging ayam yang belum digorengnya di situ. Ya. Lanjut 15. Nah, ini banyak yang salah kemarin ya. Salah satu kesenian yang ada di kampung adat Sepagelar. Nah, kalau kamu googling Jipeng. itu ada banyak. Jipeng. Ya, ada Jipeng keseniannya ya. Terus ada yang lainnya, ada wayang juga. Kalau kamu lihat kesenian kampung adat Sepagelar, oh ya ada seni gacle, ya, ya drama, sulap, dan seterusnya. Nah, kalau Jipeng yang apa Pak? Jipeng itu dia keseniannya yang dari karuhunnya yang udah lama dari desa itu. Cuman karena apa? Karena pendahulunya dan tariannya itu agak susah, jadi apa namanya? Kesenian ini tidak berkembang gitu ya. Justru yang berkembangnya tadi yang kesenian gacle gitu ya, dramanya, kesenian tarinya dan seterusnya. Ya, jadi kamu cari aja tuh, itu ya, ada di apa namanya? Ada di internet, silahkan dicari aja. Terus nomor 16. Nah, Pak, ini rumah apa Pak, nih? Pak. Hmm? Jipeng Apa? sama Gekel tuh sama ya, Pak? Beda. Seni gacle. Gekel, bukan gekel, gacle namanya. Seni gacle. Kamu udah googling, San? Apa seni gacle? Jipeng. Ya, lanjut nomor 16. Oh, udah Perahu, perahu. 90 nih. Parahu, parahu. Ya, ini ya Tangkuban Parah. Tangkuban Parahu. Sudah bentuk Parahu kata parahu, Pak. Umur. Hah? Apa nih? Apa nih? Nah, ini ya. Tuh, bentuk Bentuk kata katanya parahu. seperti kayak perahu yang terbalik. Umur tuh terbalik. Ya. 17. Nah, ini rumah apa? Jelabang. Ya, Jelopong. rumah Jelopong. Karena bentuk atapnya dia memanjang ya. Jadi kayak atap-atap bangunan pabrik gitu ya. Tuh. Jadi dia memanjang. Termasuk sekolah kita juga ya. Atapnya itu memanjang. Jelopong. Oke. Next, 18. Penutup apa? Panto. Panto. 19. Jadi kebanyakan salah nih. Kemarin di UH. Raja Sunda. Siapa nama rajanya? Hmm. Eh, siapa Prabu guys? Siliwangi. Prabu Siliwangi. Terakhir, nah, rumah apa nih? Dapat Gunting. Yang kata Kapit Pak Wildan gunting. mirip sama ini bilang apa? Apa? Capit gunting. Ya, tuh. Ada bentuknya seperti capitan. Nah, ini yang buat latihan soalnya. Silakan nanti kamu di rumah buka lagi nah, sampai bosen gitu, unlimited ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke LK ya. LK namanya.
Nah, tadi yang Rumah Sunda itu ya. Sekarang kita coba yang novel. Nih, coba yang nomor satu ada yang udah ngerjain belum LK-nya? Tulis judul, pengarang, dan tahun pertama kali novel Sunda. Nah, judulnya apa? Pak, Yuk. dari apa tuh selain yang bacaan yang paling banyak apa Pak itunya Pak materinya Pak? Rumah Sunda sama novel, selain bacaan, kan ada 20 soalan gitu. Ya imbang, 10-10. Oh, oke. Bapak sih lupa ya, tapi kalau nggak salah imbang, ada 10-10 gitu. 10 tentang kampung adat ini, atau mungkin lebih juga. Apa nggak tahu, yang penting, kalau nggak salah ya, gitulah pokoknya. 20 soal lagi berarti tentang tentang novel sama rumah Sunda. Kan sisanya kan teks tuh 30 soal ya. Jadi 20 soal lagi, kemungkinan 10 soalnya rumah Sunda atau kampung adat, nah 10 soalnya lagi tentang novel. Jadi nomor satu, apa nih? Judul, yuk, apa? Nomor satu, nih, ada di penjelasan novel Sunda. Nih, ya. Judul yang pertama kalinya namanya Baruang Kami Marora. Ya, ini judul novel pertama kali di Sunda. Siapa pengarangnya? Mindai Kanduruan Adiwinata. Pada tahun berapa? Ini 1914. Ya, itu judul dongeng yang pertama kali, judul, pengarang, dan tahunnya. Ya, di nomor satu di algoritma. Gitu ya. Terus yang kedua apa soalnya? Ciri-ciri ya. Nah, ciri-ciri novel ada apa aja? Ceritanya panjang, tokohnya banyak, latarnya banyak, atau kompleks atau luas gitu ya. Nah, sama tema atau isinya itu menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Jadi beda sama dongeng, kalau novel itu lebih kepada gambaran kehidupan manusia sehari-hari gitu ya. Kalau dongeng kan fiksi, hayalannya ya, ada tadi ada binatang bisa berbicara, bisa disebut. Kalau novel jarang kayak gitu, cerita-ceritanya gitu ya, tapi lebih ke apa, kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan yang ketiga apa di LK, Yes? Berdasarkan umur ya jenisnya ya. Ini jenis-jenisnya berdasarkan umur ya, berdasarkan umur. Ini buat anak-anak, remaja, dan dewasa gitu ya. Terus yang keempat, Pak, nanti apa tuh kan setiap setiap apa tuh novel kan ada jenis-jenisnya. Itu contoh-contoh novelnya perlu dihafal juga nggak Pak? iya kayak gini nih. Ini kan ada PPT Pabetan ya di layar kalian ya. Misalkan novel baru dah, contoh judul novelnya apa? Ini kan udah beda. Ini pengarangnya Samsi. Ya. Lihat aja, oh ini si fase gitu ya. Ini pengarang nama pengarangnya ya. Remaja yang berhubungan dengan tentang kecintaan mas cinta ya. Malangse ini nama pengarangnya. Novel dewasa apa aja? Usia mungkin satu. Ini pengarangnya ya. Lain Eta dan seterusnya. Tapi ya, udah ya. Yang ini mah kayaknya nggak ada. Yang novel temanya, jenis-jenisnya bersama tema itu nggak. Kalau nggak salah ya, di sana. Jadi skip aja. Paling unsur-unsur ini juga pikir udah tahu ya, kalau unsur-unsur ini mah udah mau jelasin lagi, karena dari dongeng cerpen juga udah ada amanat, tema, tokoh, latar, anjing, dan apa itu, pusat sawangan gitu ya. Oke, gitu untuk asasnya. Ya, ada yang mau tanyakan? Ada yang belum absen, guys? Yang baru join, tolong di absen dulu ya. Kelas 9 paling banyak di sini. Silakan. Ya, yang belum isi absennya dulu. Silakan yang mau bertanya, misalnya yang belum jelas boleh. Kalau udah jelas berarti
Kita cukupkan ya Pak, sampai sini tadi ya. kan jenis novel kan ada yang barudak, remaja, apa tuh sama dewasa tuh. Hmm. Kalau yang tadi keluarga itu apa tuh, Pak? Keluarga dan sebagainya itu masuk jenis juga tuh apa, Pak? Yang keluarga maksudnya? Oh, itu yang berdasarkan temanya. Itu kayaknya enggak. Kayaknya Oh, enggak itu berdasarkan bawa-bawa temanya ya? keluarga. Oh, ya udah, oke, oke, Hmm. Pak. Jadi temanya tentang kasih sayang, temanya atau tentang keluarga gitu. Tema sosial misalnya. Kayaknya sih enggak keluar kayaknya ya. Saya juga lupa lagi soalnya. Belum baca-baca lagi. Oh, gitu. Itu San. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, kalau nggak ada berarti kita cukupkan ya karena sudah 10.31 juga. Hatur nuhun, semoga nilainya apa 100 ya buat asasnya. Amin. 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 Sehat dan semangat. Amin. Assalamualaikum.